Saya teringat betul berangkat Pekanbaru itu kan waktu itu belum ada yang model pakai travel AC itu ya, masih Superband. Iya. Kalau sekarang kan pakai Avanza. Iya, mobil pribadi kan banyak. Dulu pakai apa, Ustaz? Saya mobil ini 3/4 itu kan. Iya. 3 suku deh. 3 suku. Jadi itu saya berangkat dari Bagan ke Pekanbaru itu kan kalau biaya sekolah kan sudah ya. Biaya masuk setahun itu udah ditanggung. Udah ada beasiswa tadi. Nah, tinggal mikir 2 tahun yang akan datang. Nah, cuma berantau dari Pekanbaru, dari Bagan ke sini itu saya merantau bawa uang 25.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik para remaja yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, sehingga kita mesti harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya rahmat serta nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga insya Allah ya, dalam keadaan seperti ini sama-sama kita berdoa semoga COVID-19 ini segera berlalu. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, tentu saya di sini tidak sendirian. Para sahabat remaja sekalian, saya ditemani oleh seorang inspirator kita pada sore hari ini. Beliau adalah Al-Ustadz Hidayat Ar-Rakani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Keluarga Ustaz sehat Ustaz? Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini masih sehat, semoga tetap selalu sehat ya. Baik Ustaz, ini terima kasih sekali nih Ustaz atas ketersediaan Ustadz untuk menerima kami ya, untuk membuat video yang insya Allah ini akan memberikan inspirasi kepada remaja nih Ustadz. Kenapa? Semoga dengan adanya channel ini ya, para remaja kita tentunya kita mengajak kepada mereka agar mereka dalam menghadapi kehidupan ke depan tidak salah langkah gitu. Nah tentu kan kita selaku muslim kan gitu nih Ustaz, ada yang harus kita pegang dalam hidup, ada halal haram gitu Ustaz ya. Nah mana tahu nih kita ya kan, dengan sistem saat sekarang ini yang begitu ruwet ya kan, dan keterbatasan ilmu remaja, sehingga nantinya remaja ini ya, para remaja ini salah langkah gitu. Jadi agar tidak salah langkah, jadi Ustadz ini berasal bukan asli Pekanbaru Ustadz ya. Itu makanya nama kita kan ada tambahan ujungnya Ar-Rakani itu. Kenapa dari Ar-Rakani itu? Karena memang kita berasal dari daerah wilayah Rokan ya. Tepatnya Rokan Rokan itu kan ada 2 ya, hulu sama hilir. Nah kita kebetulan di bagian hilirnya, yakni di Bagan Siapi Api. Nah iya, makanya Ar-Rakani itu kan dari Rokan, dari bagian dari Rokan, wilayah Rokan gitu. Jadi gini Ustaz, jadi Ustaz dari Rokan ya, tepatnya di Bagan Siapi Api. Itu ketika sampai di Pekanbaru, apakah saat itu di usia berapa Ustaz sampai ke Pekanbaru? Saya kebetulan merantau ke Pekanbaru ini tamat SMP.
Ya, sekitar tahun 2001-an, 2001 tadi. Ya, tamat SMP merantau ke Pekanbaru tahun 2001 ke Pekanbaru. Masuk apa namanya? Dulu pengennya memang ingin memasuki ma'had ya, pesantren. Nah, cuma karena ada beberapa kendala akhirnya memang tidak jadi ini nimba ilmu di pesantren. Nah, akhirnya di kampung sekolah. Di kampung awalnya ya. Setelah tamat SMP, waktu itu MTS ya. MTS. Ustadz MTS atau SMP? MTS ya? MTS. Nah, kalau tingkat MI-nya atau SD-nya? SD negeri. SD baru MTS. Nah, di kampung tuh ada namanya Yayasan Datuk Batu Hampar. Datuk Batu Hampar. Jadi MTS, YDBH. Jadi itu tamat di situ. Masih, alhamdulillah masih. Bekas bangunannya itu bekas peninggalan karantina penyakit kusta di Rokan Hilir. Bagan Siapi Api itu ada dulu orang-orang Cina. Di sana kan penduduknya kan banyak Cina ya. Itu ada kena penyakit kusta, jadi tempat karantinanya di situ. Jadi sudah alhamdulillah udah berakhir. Dulu udah lama masa-masa ini. Saya pun belum lahir cerita itu kan. Jadi akhirnya sampai akhirnya di situ dibuatlah PGA dulu kan. Nah, akhirnya singkat cerita berdiri PGA dihapus, akhirnya muncul namanya MTS. Saya itu masuk MTS ya. 2001 tamat, merantau Pekanbaru. Nah, di Pekanbaru ini sebenarnya ya namanya perantau gitu kan. Saya pun cuma mimpi aja pengen ke Pekanbaru, tidak pernah. Jadi tak ada yang ngajak Ustadz. Iya. Ada yang mau dituju tuh. Karena memang secara pertama dari sisi keluarga memang tidak ada di Pekanbaru kan. Oh gitu. Yang kedua dari sisi ekonomi keluarga memang termasuk kategori alhamdulillah ya, bersyukur juga keluarga yang kurang mampu gitu kan. Jadi melihat Pekanbaru itu seperti apa gitu. Cuma kita punya tekad yang kuat, kita punya keyakinan yang tinggi kali, karena memang beberapa kali sebelum kita tamat masuk pergi merantau ini, itu sudah ada beberapa kali diajak guru-guru kita waktu di SMP itu, MTS itu ya, apa namanya, berjalan-jalan lah ke Pekanbaru nih. Oh gitu. Sehingga kita dapat gambaran, oh hidup Pekanbaru ini begini. Ketika itu saya berpikir, oh kalau saya di Pekanbaru ini bisa hidup, insya Allah. Makanya di tahun 2001 itu saya merantau Pekanbaru. Kebetulan ya karena ya bersyukurnya juga dikasih jalan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meski dari orang tua yang keluarga yang tidak mampu, kebetulan waktu itu dapat beasiswa kita. Sekolah ke Pekanbaru, beasiswa dari Dinas Pertanahan Bagan Siapi Api. Saya dapat beasiswa dari Dinas Pertanahan Bagan Siapi Api untuk masuk sekolah Pekanbaru. Nah, waktu itu dikasih 3 pilihan, masuk SMA atau pesantren atau aliyah. Jadi waktu itu? Jadi biaya ditanggung dari beasiswa itu 1 tahun full, biaya masuk full setahun. Setahun saat sementara kan sekolah itu iya, di situ saya berpikir kalau saya ada keinginan antara ini ya, belajar agama itu ya, ada, tapi keinginan ada, tapi tidak begitu kuat mau belajar agama itu. Nah, makanya ketika kesini saya milih kalau masuk ke pesantren itu tentu full di pesantren ya. Nggak ada kesempatan, pikiran saya waktu itu. Artinya santri lah kan? Santri, kapan bisa bekerja atau apa mencari ini kan. Sementara kita pahami, sadari keluarga kita tidak mampu gitu. Nah yang kedua, kalau kita masuk ke SMA, waktu itu memang saya sudah diterima di SMU 8 waktu itu, ingat saya. Nah, pesantrennya waktu itu ditawari, sudah daftar itu di Babu Salam. Babu Salam sini kan. Karena memang ada rekomendasi guru kita juga dulu waktu di MTS, waktu itu dia sekolah di situ. Nah, cuma saya mikir pesantren seperti itu, masuk SMA, nanti dengan kondisi tentu minim sekali belajar agamanya.
Sementara basic kita dulu kan dari MTS ya. Yang mana awalnya kita punya keinginan kuat untuk menimba ilmu di ma'had ya, pesantren. Cuma ya karena beberapa kendala akhirnya masuk ke MTS tadi. Nah tentunya kita pengen menyambung lagi kan, linear ilmunya, dikaji lagi. Nah akhirnya apa? Diambillah jalan tengah, pesantrennya, agamanya dapat, dan ini juga kita bisa beraktivitas, mencari, memenuhi kebutuhan juga kan. Masuk Alia. Oh, masuk Alia. Kebetulan. Alia di mana, Ustaz? Di Mandua Model. Oh, Mandua Model ya. Jalan Patimura. Ya, tapi ada hal juga yang memotivasi saya kenapa juga harus merantau ke Pekanbaru ini. Ya. Samping memang ada keinginan tadi untuk belajar ya lebih jauh, karena memang dulu ada nasihat dari guru kita, jika kau ingin berubah maka tinggallah kampung. Ibarat kodok atau orang katak itu. Iya. Kalau kodok atau katak itu dalam tempurung itu bunyinya kayak gitu aja terus. Iramanya sama aja gitu. Tak tahu di dunia luar. Iya, enggak tahu dunia luar. Bunyinya pokoknya gitu aja. Tapi kalau katak itu keluar dari tempurung, dia akan tahu dunia luar. Suara bunyinya pun beda-beda. Irama itu makanya beda-beda iramanya gitu kan. Maksudnya nadanya. Nah, ini memotivasi kita. Apalagi kita juga menyadari namanya dulu memang lingkungan saya itu Masya Allah. Nah, itu lingkungan tinggal saya waktu di kampung di Bagan itu Masya Allah. Narkoba waktu itu kan. Udah musim waktu itu kan? Sudah. Apalagi sejenis waktu itu ganja itu ya, inek gitu. Ganja itu gampang kali di kampung, itu gampang kali. Dan waktu itu kalau bahasanya ini bukan, mohon maaf ya. Iya. Bahasanya kalau dijual ke remaja itu dulu pakai up istilahnya. Pakai up. Ya, satu up tuh satu bungkus. Satu bungkus itu 5.000. 5.000. 5.000 tuh waktu itu walau memang uangnya besar kan, 5.000. Ini kumpul iuran kita beberapa orang udah bisa. Apalagi saya memang dulu memang tipe orangnya yang tidak bisa diam. Artinya memang dari SD saya itu udah mulai kerja. Alhamdulillah. Itu tadi bersyukurnya saya terlahir dari keluarga yang tidak mampu, sehingga saya memotivasi diri. Ada keinginan untuk ini kan. Akhirnya saya ingat itu sejak kelas 3 SD itu sudah mulai kerja. SMP itu waktu MTS maksudnya, itu saya udah kerja. Apa yang dikerjakan waktu itu? Kerjanya itu tadi kadang macam-macam, kadang naik gerobak, kadang becak. Yang lama itu juga becak. Becak itu waktu MTS itu saya becak. Becak sepeda. Becak sepeda dayung. Jadi pergi ke sekolah tuh saya bawa becak. Luar biasa. Jadi pulang dari sekolah itu enggak langsung pulang ke rumah, dayung becak. Narik dulu cari nambang. Jadi itu di dalam ada petinya becak itu, tempat duduk itu. Itu kan ada tempat boxnya belakangnya itu. Itu buku-buku saya, bagasi lah. Kalau mobil sekarang bagasi. Di situ buku-buku saya. Jadi kalau kalau buku-buku rata-rata di situ. Jadi kalau penumpang belum datang, kita mencari penumpang itu. Sambil nunggu penumpang, di situlah kesempatan saya kadang baca, belajar. Transit dan TKI juga di kampung kami itu. Oh, di sana saja. Iya, jadi orang TKI transit. Nah, itu di situ juga ada yang ilegal kadang. Ada yang dibuang itu daerah kita. Jadi kita malam ngangkat. Bawa pakai becak. Nah, itu satu orang bisa 50.000. Karena kan di Bagan itu tempat Ustadz ini memang hotel sudah ada, Iya, sudah. Dan ya yang hari ini sebagai ibu kota kabupaten ya. Iya, nah, makanya motivasi intinya dan tidak panjang lebar lah tentang itu ya. Intinya karena berbagai pergaulan kemaksiatan itu tadi, saya harus merantau. Banyak hal yang tadi motivasi faktornya ya. Karena motivasi guru kita tadi kayak kodok dalam tempurung tadi gitu kan, ingin berubah harus merantau segala macam. Nah lagi karena kondisi kita harus hijrah, harus keluar. Ya, jadi gini Zah. Artinya kalau saya tangkap, memang masa kecil Ustadz itu istilahnya religiusnya sudah ada gitu. Artinya dari keluarga juga. Kita biasa orang Melayu pasti kayak gitulah, istilahnya kita hidup di kampung juga kan. Surau, langgar, kaji gitu kan. Itu udah ada gitu kan. Tapi
mungkin saja ya yang saya tangkap karena suasana dan lingkungan saja yang membuat seperti itu. Ya. Saya pun sejak kecil, seusia anak saya itu umur 3 tahun, itu sudah dibiasakan dunia tarekat itu. Saya besar saya itu, seingat saya tuh, sebesar anak-anak saya itu yang umur 3 tahun, itu seingat-ingatnya saya sudah, seakan-akan saya udah tahunya itu, oh ini tempat, kalau tarekat itu ada bersuluk ya. Iya, tempat suluk. Jadi tahunya saya udah di bersuluk itu. Itulah seingat-ingat saya. Karena memang cerita ibu saya, sejak kecil saya sudah dibiasakan ke sana. Karena sebelah ibu saya itu kan termasuk pimpinan, termasuk yang tukang tuan guru dari salah satu tarekat Naqsabandiyah ya, yang ada di Rokan Hilir juga, yang mengajar mursyidnya tarekat Naqsabandiyah, kakek ataupun bapak dari ibu itu. Dan saya pun banyak didikan dari beliau. Maka sejak kecil memang sudah didekat dengan terkait dengan religius, keagamaan ini memang sudah ada. Ditambah lagi masuk MTS walaupun tidak maksimal ya, tapi luar biasa juga gitu, sudah ada. Inilah makanya kondisi seperti ini saya memotivasi diri, berkuat azamnya untuk merantau ke Pekanbaru, ya kan, merantau ke Pekanbaru. Nah itu makanya saya memilih sampai ke Pekanbaru ini, masuk ke Aliyah tadi, mengambil jalan tengah. Mandua model saja. Mandua. Nah waktu merantau itu ya itu tadi. Memang kondisi ekonomi yang keluarga yang sungguh inilah ya, kondisi yang kita bersyukur ya, di kondisi yang tidak mampu. Saya teringat betul berangkat Pekanbaru itu kan waktu itu belum ada yang model pakai travel AC itu ya, masih Superban. Kalau sekarang kan pakai Avanza. Iya, mobil pribadi kan banyak. Dulu pakai apa, Ustaz? Saya mobil ini 3/4 itu kan. Tiga suku deh. 3 suku. Jadi itu saya berangkat dari Bagan ke Pekanbaru itu, kan kalau biaya sekolah kan sudah ya. Biaya masuk setahun itu udah ditanggung. Udah ada beasiswa tadi. Nah, tinggal mikir 2 tahun yang akan datang. Nah, cuma berantau dari Pekanbaru, dari Bagan ke sini itu saya merantau bawa uang 25.000. Mbak 25.000 kan. 25.000. Ya memang ongkos per band waktu itu ya 15.000. 10.000 ya. Sisa 10 saya. Ya. Tapi itulah. Karena kita yakin kali sekarang kita menemukan jawabannya kan. Arizku biyadillahi wahdah. Rezeki itu dari Allah semata. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Maka ketika rezeki kita masih ada, maka kita masih hidup. Kalau rezeki kita habis, maka kita akan mati. Nah waktu itu kita tidak paham, tapi kita yakin aja gitu. Berangkat aja dengan model yang seperti itu. Alhamdulillah sampai juga ke Pekanbaru. Sampai ke Pekanbaru. Nah tinggal di rumah sementara di 1 bulanan lah waktu itu ya, di rumah tempat yang ini, yang memberikan beasiswa kepada kita itu. Nah setelah itu kehidupan yang luar biasa itu, perjuangan ini mungkin inspirasi bagi untuk remaja kita. Tetap yakinlah kalau menuntut ilmu itu, belajar itu akan Allah mudahkan jalannya. Nah saya waktu itu memang sebulan awal tinggal di rumahnya yang mengasih beasiswa tadi ya. Orang Bagan atau orang Bagan. Orang tua yang ngasih beasiswa tadi. Namun setelah di Pekanbaru sebulan kemudian kita tak tinggal di rumahnya lagi. Nah ketika kita tidak tinggal di rumah beliau lagi, waktu itu sempat kita cari-cari tempat tinggal, tidak jelas juga. Saya pernah juga ngalami tinggal di Hawaii, dengan antara Hawaii dan Paris. Di mana tuh? Itu kan kalau jalan Nangka. Oh, jalan Nangka. Dekat Plaza Citra Matahari. Iya. Itu kan ada toko Hawaii. Oh, toko Hawaii. Sebelah sini Hawaii, dan itu sebelahnya kan ada toko Paris tuh. Yang sekarang ada jembatan layang gitu. Nah, itu kan di Hawaii itu saya pernah nginap itu 4 malam. Bukan nginap dalam tokonya, di emperannya. Di emperan toko Hawaii itu saya pernah nginap 4 malam, beralaskan karton, ingat betul itu, selebar ini. 4 malam tuh, Zat? Iya, karton rokok itu kan ada ya yang besar itu.
Nah itu saya tidur di emperan itu. Kenapa 4 malam? Karena hari kelima saya ketemu teman dari kampung yang sudah di Pekanbaru. Nah maka teman yang kampung yang sudah di Pekanbaru tadi sudah punya kos. Dia sudah di kos, tinggal di kos, dan dia kebetulan memang waktu di kampung kita tahu kalau yang bersangkutan memang punya kelebihan. Dia memang masuk kategori mampu keluarga kan. Sehingga sekolah ke sini orang tua yang ngantar dan bisa ngekos. Kalau kita enggak tahu, Bismillahirrahmanirrahim aja gitu ya. Bahkan ibu saya itu masih ingat saya ketika saya merantau, ibu tuh ditinggalkan itu sempat beberapa bulan itu enggak jelas makan tuh enggak mau, enggak ada selera makan di rumah. Selera makan. Iya. Karena memang seakan-akan berangkatnya saya pergi sekolah itu pergi mati. Karena kan komunikasi tidak seperti sekarang. Iya. Tidak seperti sekarang. Sekarang mudah, gampang. Iya, kalaupun bisa nelpon dari kampung sana, misalkan kali itu zamannya zaman wartel ya. Oh iya iya. Walaupun bisa nelpon, cuma nelpon ke sini kemana? Iya. Jadi Bang, orang tua. Oh iya, luar biasa. Masya Allah. Jadi orang tua tuh sering terus teringat berdoa dan itu memang terasa di kita. Beberapa kali sering kita tidur terdengar suara ibu orang tua kita, adik-adik kan. Tapi itulah namanya perjuangan. Kita tetap kuat tekad. Saya harus selesai. Saya tidak akan pulang kalau saya tidak berhasil. Wah, luar biasa. Tapi saya tidak pulang kalau saya tidak berhasil. Nah, memang banyak sih maksudnya nasihat-nasihatnya kan. Nah, makanya itu tadi kondisi apapun kita tahan ya. Seperti tadi kan kita tidur di emperan ruko. Antara Hawaii dan Paris. Itu waduh luar biasa itu. Zaman tahun 2001 daerah dekat Pasar Cipuan itu Texas sekali. Iya. Itu kelahi main tikam aja. Dan kita pun karena merantau kan waktu itu saya pun sempat juga merantau bawa pisau juga. Iya, masih ingat juga saya. Tapi karena kita pemahaman yang kurang, ya belum pas lah ya, saya kira. Karena waktu itu memang zamannya seperti itu kan. Zamannya juga begitu, main tikam. Tikam gitu. Iya, jadi saya tuh ingat saya tidur di Hawaii itu pakai sepatu. Ini saya pakai celana, pakai baju ini kan. Ini ada pisau saya itu. Ya, pisau di pinggang saya masih ingat ada waktu itu dikasih jimat. Karena kita budaya kita kan kayak gitu ya, dikasih ajimat. Konon kabarnya katanya jimat itu dulu bisa bisa bergerak badannya, refleks kalau ditembak atau dipukul orang. Waktu itu kita yakin kali gitu, yakin kali. Dan pernah memang beberapa kali kejadian ditembak belum, tapi kayak ditikam atau apa itu pernah beberapa kali kejadian dan itu memang bergerak sendiri. Bergerak sendiri karena jimat. Waktu itu kita percaya kali. Nah, padahal ya kalau kita kaji lebih lanjut kan itu bagian dari sesuatu yang menyalahi kodo ya. Ya, kodo. Nah, gitu tadi. Jadi intinya apapun kondisi pahitnya kita upayakan demi mencapai tujuan yang kita inginkan. Terutama tadi itu untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk berubah gitu. Karena kita paham betul, walaupun bagaimanapun ya, ketika kita di sekolah di MTS dulu kan diajarkan juga, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kan. Ya Allah tak mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang mengubahnya. Artinya kalau kita tidak ingin bisa mengubah diri kita, kita tak akan berubah. Saya pun yakin itu, kalau saya tidak bertekad untuk merantau dari kampung itu, mungkin hari ini saya sudah jadi bandar besar ini. Iya, bandar besar saya yakin kali. Mungkin tak bisa ngisi di Al-Falah saja. Oh, bukan, jangan boro-boro ngisi Al-Falah gitu. Jadi saya yakin kali, kenapa? Karena beberapa kawan-kawan kita dulu yang hari ini ada yang masuk ketangkap gitu kan, menjadi pengedar, penjual. Kawan-kawan Ustaz ya? Iya, kawan-kawan seperjuangan kita. Dan itu terjadi mereka gitu. Dan saya pun yakin, berkeyakinan akan itu. Kalau saya tidak merantau, saya yakin salah satu bagian gitu. Nah, karena memang lingkungan kondisi kayak gitu kan.
Nah, alhamdulillah merantau ke Pekanbaru, sampai di Pekanbaru ya dengan kondisi yang tadi akhirnya sampai singkat cerita sekolah kayak aliyah tadi kan. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dalam 2 tahun itu Ustaz harus mencari biaya sendiri Ustaz kan? Oh iya, mencari biaya sendiri. Makanya ibu terutama ya, itu berat kali ketika saya mau merantau. Ibu, pertama dari sisi ekonomi. Karena mungkin tidak bisa mau mengirim ya. Yang kedua, dari sisi udah menjadi kebanyakan fakta di kampung itu. Orang merantau itu pergi kaki 2, pulang lebih dari 2. Maksudnya ini gimana itu? Nggak tahu maksudnya. Kalau pergi itu kan kaki 2, jadi kan anaknya laki-laki atau perempuan, pergi kakinya memang 2 kan? 2, ya. Pulang tuh lebih dari 2, bisa jadi 4, bisa jadi 6. 4 itu bawa suami atau istri gitu kan. 6 itu bawa anak gitu. Maka kebanyakan umumnya zaman saya waktu itu banyak yang gagal. Orang tua udah habis-habisan biaya kan, mengeluarkan biaya modal, tapi anaknya banyak yang gagal sekolah. Maka level SMP, SMA sekalipun banyak yang tidak tamat. Jadi artinya pergi kaki 2. Yang ada pulangnya kakinya lebih hebat ini, bawa keluarga. Nah makanya saya dulu itu 2 hal yang membuat ibu itu berat memberikan saya untuk merantau. Pertama sisi ekonomi tadi, yang kedua dari sisi kebanyakan orang seperti itu. Nah nanti kau putus tengah jalan segala macam lah. Maka saya tetap meyakinkan ibu saya tetap berantau berangkat. Kalau dari sisi ekonomi, insya Allah saya sudah dapat gambaran. Nah, karena kan tadi ya sebelum saya ke sini kan ada beberapa kali diajak berjalan ke Pekanbaru. Tuh ingat juga daerah Pandau sini juga. Daerah Pandau nih kami dulu. Blok C. Ya di Blok B. Ya, Blok B. Kita pernah sampai ke sini. Nah, ketika sampai di Blok B itu kita pas sholat waktu berjalan ke sini kita sholat ke masjid kan cerita dengan nazir atau gori masjid nih kan. Nah kita cerita itu, kita dapat inspirasi. Oh ternyata orang di sini, di Pekanbaru, tinggal di masjid, biaya kan tidak bayar kan? Bahkan dia dapat bantuan dari jemaah masyarakat. Bantuannya bisa jadi beras, bisa jadi uang. Nah ini membuat kita lebih yakin. Walaupun kata ibu, apa yang bisa kami bantu nanti? Kami tidak mampu ngirim kau tiap bulan. Tapi kita tetap bisa meyakinkan ibu. Insya Allah kalau saya di Pekanbaru, saya akan bisa nanti. Jalannya terus begini. Kita yakinkan ibu tuh. Tetap juga ibu tuh ngotot nggak sih? Tetap juga. Nah makanya ya akhirnya singkat cerita memang akhirnya sampai ke sini. Nah untuk menutupi biaya tadi gimana? Saya bekerja. Kerja macam-macam ya kan kerjanya. Kalau waktu SMA itu kan terbatas waktu ya. Awalnya tadi ya macam-macam lah. Sampai akhirnya saya itu waktu itu masih sistem CAU ya sekolahnya. Catur bulan per 3 bulan ya. Di catur bulan 3 itu saya dikasih saran oleh kawan-kawan tinggal di masjid. Karena memang ternyata gini Ustaz. Ketika saya sampai ke Pekanbaru, tadi mau ke Pekanbaru itu niatnya untuk hijrah. Sampai ke Pekanbaru ketemu lagi bisa buyar lagi tujuan hijrahnya. Kenapa? Karena tadi kan tinggal di Awe tadi, akhirnya tinggal saya ikut teman-teman tinggal di kos. Di kos. Saya awalnya ini memang kuat ini. Tinggal di kos, ingat saya itu tinggal di kos di daerah Gobah sana. Itu saya betul-betul ini waktu tinggal diajak teman tinggal di kos ini kan biayanya teman itu yang bayar. Jadi pada malam hari itu saya risih kali itu. Malam pertama tinggal tidur nginap di kos saya risih ya. Kenapa risih? Karena orang main domino, ketepak, main kartu kan. Di kos itu. Saya ini tekad mau hijrah. Sampai ke Pekanbaru ini mau hijrah. Waduh, Masya Allah. Gimana caranya? Udah risih saya. Malam pertama, malam kedua, malam kedua. Makanya ada teman yang tadi mengingatkan, ya kau tinggal di masjid aja. Kenapa masjid? Masjid begini, nanti ya kita bisa memperbaiki diri. Saya ikuti saran kawan itu. Akhirnya saya tinggal di masjid. Ingat itu masjid Jalan Ronggowarsito. Kalau Mas Ugi datang jalan ke sana, kamu Ugi ke sana, itu paling ujung. Tikungan itu ada masjid pinggir jalan, Masjid Nurul Huda.
di Jalan Rongguar situ. Itu sampai tamat saya aliyah tinggal di situ. Situ saja. Iya, masya Allah, banyak kali kenangan dan jasa para jemaah dan orang-orang tua kita yang ada di sana membantu kita. Nah, itu tinggal di sana. Maka di masjid itulah mulai ditata.